Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, frater, suster, bruder, opa, oma, tante, om, dimanapun Anda berada, kita semua hari ini diberkati Tuhan. Sungguh menjadi kesempatan yang indah bagi kita hari ini. Tuhan menganugerahkan pagi yang indah dari Sekolah Stikat SSCC Yogyakarta. Saya secara pribadi merasakan berkat Tuhan, dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, frater, suster, bruder, dalam seluruh aktivitas hari ini pun diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu baru untuk memberi semangat bagi setiap kita. Dan hari ini dalam Mazmur 119, Mazmur pembuka di hari Rabu 10 Maret, teguhkanlah langkahku seturut janjimu, dan janganlah segala kejahatan menguasai aku. Tentu Mazmur ini menjadi harapan bagi setiap kita untuk boleh memohon kepada Tuhan agar Ia menuntun langkah setiap kita, agar kita boleh berjalan dalam terang Tuhan. Dan dalam bacaan yang pertama dari kitab Ulangan, Musa menasihati umatnya agar tetap setia pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Dan ajakan bagi setiap kita hari ini untuk semakin merasakan bahwa kasih Tuhan, hukum Tuhan, peraturan Tuhan itu sungguh memberi kebebasan bagi setiap kita. Mazmur kemarin di hari Minggu, Mazmur yang lama itu nyanyiannya bagus sekali. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Hari ini kita pun melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Indah sekali Bapak dan Ibu, saudara sekalian, teman-teman muda, dimanapun berada, tentu hidup ini tanpa aturan itu rasanya pasti akan kacau balau. Dan bahkan apa orang Flores bilang, semuremu. Semuremu itu amburadul. Tetapi harapannya bahwa dengan hukum, aturan, itu sungguh membantu kita supaya hidup teratur. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mari kita lihat contoh-contoh yang sungguh Tuhan berikan kepada kita. Misalnya hukum alam misalnya ya, sungguh teratur. Gunung, lautan, alam ini luar biasa. Ya, Tuhan kasih untuk kita kagumi. Dan tentu bukan hanya mengagumi ciptaannya, tapi lebih dari itu adalah mengagumi sang pencipta kehidupan atau pencipta dari segala penciptaan yang ada itu. Nah, saya sungguh mengagumi dan merasakan bahwa di sini pun sama ya, hal yang biasa saya alami dan lakukan, memandangi alam yang indah ini, pemandangan sini, dari sini bisa melihat Gunung Merapi. Dari sini bisa merasakan kasih Tuhan, berkat yang selalu baru bagi saya. Dan itu memberi semangat. Segala yang sangat teratur yang Tuhan buat. Andaikan ini Tuhan bisa balik ini, gunung ini di bawah. Atau benda ini bisa terbalik sana sini. Tidak teratur sesuai dengan hukum alam. Tentu sangat kacau. Orang Flores bilang apa tadi? Semuremu. Amburadul. Atau juga tadi hal yang nyata, misalnya yang sedang dalam perjalanan
pergi kerja misalnya ya, atau pulang kerja. Setiap hari pasti kita akan melewati traffic light. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Semua itu punya aturan mainnya supaya ada keteraturan. Kalau tidak maka semua akan saling mendahului dan bisa jadi terjadi kecelakaan. Nah, itu gambaran yang saya renungkan. Saya harap bahwa kita semua pun pasti punya kesadaran ini. Nah, Tuhan menganugerahkan kita hukum yang sesungguhnya. Dan Yesus memberikan itu. Yesus datang untuk menggenapi. Dan itulah kasih Allah yang sungguh luar biasa. Membantu kita untuk merasakan bahwa ini loh Tuhan yang begitu mencintai, Tuhan yang begitu mengasihi, yang mau kirim anaknya untuk tadi itu bukan meniadakan, tetapi menggenapi. Dan sungguh menjadi pengalaman berahmat bagi kita. Dan hukum yang diberikan oleh Yesus adalah hukum kasih. Di dalam gereja Katolik sendiri ada hukum-hukum. Salah satu adalah hukum kanon yang mengatur itu di bagian akhir dari kanon itu dituliskan bahwa kanon ini atau hukum-hukum yang dibuat adalah demi keselamatan jiwa-jiwa, demi keselamatan setiap pribadi kita. Saya membahasakan tadi itu demi keteraturan hidup kita dan membantu orang supaya sungguh punya kebebasan untuk memilih. Apakah saya memilih untuk mengasihi Tuhan atau menjauh dari Tuhan? Harapannya bahwa kita semakin mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan kita hukum, memberikan kita pedoman agar kita sungguh-sungguh menjadi bijaksana, menjadi pribadi yang memiliki kebebasan untuk memilih. Tuhan telah memberikan segalanya untuk kita. Maka kesetiaan kita lah yang dituntun. Kesadaran kita supaya apa yang kita lakukan itu bukan supaya saya ikut, orang lain ikut, ya saya ikut. Tetapi saya sadar sungguh melakukan ini demi kemuliaan Tuhan, memuji Tuhan. Karena Ia telah memberikan segalanya bagi kita. Yesus datang ke dunia untuk menggenapinya bagi keselamatan seluruh umat manusia. Maka hari ini kita mohon agar kiranya kita tidak melihat lagi aturan atau hukum itu sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan diriku, tetapi mengatur. Betapa indahnya kalau semua kita ini ikut aturan. Betapa menyenangkan, betapa teraturnya ini. Keselarasan itu akan terjadi bila kita semua punya kesadaran yang luar biasa. Kita tidak perlu jauh-jauh, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Juga kita melatih tubuh, melatih diri kita supaya hidup teratur. Kalau hidup teratur, badan kita pun jadi fit, jadi segar, dan hidup kita pun semakin damai. Dan kalau sudah ada damai, segala upaya yang bisa kita lakukan pun berkenan dan membantu kita untuk bertumbuh. Maka mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon agar hari ini menjadi hari yang mampu kita maknai bahwa kasih Tuhan, Ia datang, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, yakni demi keselamatan umat manusia. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, menuntun kami untuk semakin teguh hidup dalam keteraturan dan hidup menurut hukum, yakni hukum kasih. Dengan kasih kami mampu melanjutkan karya keselamatan yang telah Engkau mulai dalam diri kami. Bantulah kami untuk boleh semakin sadar, merenungkan, dan pada akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Anugerahkanlah berkat-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudari yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran, juga hari ulang tahun perkawinan, juga mereka yang sungguh mengharapkan doa-doa, perlindungan dan berkat dari-Mu. Mereka yang kehilangan harapan, sudilah Engkau memberikan pengharapan. Mereka yang sungguh saat ini membutuhkan kesembuhan karena virus corona, sudilah Engkau menganugerahkan berkat dan juga pendampingan-Mu. Anugerahkanlah berkat-Mu juga untuk para tenaga medis dan relawan yang dengan caranya masing-masing sungguh memberikan diri demi keselamatan orang lain. Ini semua ya Tuhan kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.